Imam Besar LDII, maju kena, mundur kena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan sehat jiwa raga. Yang paling utama, semoga tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah, terhindar dari hizbiyah dan berbagai bentuk firqah sesat dan menyesatkan. Sahabat Hairil Anas TV, berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center menyebutkan, jumlah penduduk muslim di Indonesia tahun 2022 tahun ini adalah 231 juta jiwa lebih, atau setara 86,7% dari total penduduk Indonesia. Sekitar 750.000 diantaranya adalah kaum Islam Jamaah LDI atau lebih dikenal dengan istilah Jokam. Istilah yang mulai dikenal di tahun 70-an yang merupakan bahasa gaul ketika itu. Bersamaan pula dengan gencarnya gegeran dari masyarakat yang mengakibatkan kelompok Islam Jamaah ini sempat dibubarkan negara melalui keputusan Kejaksaan Agung. Sejak saat itu, penamaan Islam Jamaah mulai tidak dipergunakan di kalangan pemuja Amir Baiat itu. Meski ajaran dan pemahamannya tetap berjalan, dan tahun 90-an mereka kembali bangkit setelah membentuk ormas resmi bernama LDII yang eksis hingga saat ini. Data mengenai populasi mereka sebanyak 750.000 jiwa itu bersumber dari data yang mereka rilis sendiri, bahwa jumlah perwakilan keamiran tingkat daerah se-Indonesia ada sebanyak 500 daerah. Dengan estimasi, dan bila rata-rata terdapat 1.500 jemaat setiap daerah, maka diperoleh jumlah jemaat LDI se-Indonesia adalah sebanyak 750.000 jiwa. Namun, untuk saat ini, jumlahnya sangat boleh jadi jauh di bawah angka tersebut, menyusul terjadinya gelombang hijrah dari ribuan warga LDI dalam 3 tahun terakhir ini. Fakta ini menunjukkan betapa LDI ini hanyalah serpihan kecil dari populasi kaum muslimin yang berjumlah 231 juta jiwa di Indonesia dan 1,93 miliar jiwa sedunia. Dengan kata lain, hanya 0,003% dari seluruh umat muslim di Indonesia. Tidak sampai 1% dari keseluruhan kaum muslimin se-Indonesia, terlebih bila dibandingkan dengan umat muslim sedunia. Meskipun secara data jumlah mereka sangatlah kecil, namun mereka merasa paling benar, paling Islam, dan hanya pecahan kecil itulah yang merupakan jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Dengan alasan mereka memiliki amir yang dibaiat sebagai syarat sahnya keislaman. Lah ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Harus dengan apa? Baiat. Kita disaksikan sebagai jamaah di hari kiamat nanti, imam itu akan menyaksikan kita jamaahnya nanti dalam perjalanan akhirat. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Harinya saya memanggil manusia dengan imamnya. Itulah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dari neraka. Selama orang itu belum bisa meyakinkan bahwa Quran hati jamaah adalah jalan tunggal, itu belum ada kepahaman. Itu masih bisa terpengaruh, mempunyai kepahaman yang lain, apalagi
oh jamaah surga, oh lain jamaah juga bisa lah. Itu berarti masih gelambiar, masih belum dikatakan paham jamaah. Nah, maka yang dikatakan paham jamaah adalah jamaah surga selain neraka semua. Maka bila terjadi demikian, sungguh naas nasib miliaran kaum muslimin di dunia ini. Islam mereka tidak sah lantaran tidak berbaiat kepada Amir LDII, disebabkan oleh kelakuan kelompok Islam Jamaah LDII yang menyembunyikan keberadaan imamnya dari kaum muslimin. Bahkan pengikut Islam Jamaah LDII diperintahkan untuk berdusta. Bila ditanya apakah mereka mempunyai amir, maka mereka wajib menjawab tidak ada. Imam mereka juga mana imamnya? Pantas nggak jadi imam? Saking ini namanya baiat yang bid'ah yang tidak pantas. Gimana membaiat sama imam dia? Imam dia negaranya sembunyi-sembunyi, ilmunya nggak ada. Ya. Mengkafir-kafirkan orang tidak baiat sama dia saja kita tidak tahu. Imamnya mana? Kemudian surga dan neraka digantungkan kepada imam yang seperti ini. Ini seperti ini, hati-hati ya. Mari kita buka sedikit akal sehat kita dengan mencermati sejumlah pernyataan berikut. Bahwa sepanjang sejarah perkembangan Islam, tidak pernah ada pemimpin Islam yang menyembunyikan diri. Islam juga tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berdusta. Dan bila benar baiat kepada Amir Islam Jamaah adalah syarat sahnya Islam, seharusnya hal itu didakwahkan, bukan disembunyikan. La haula wala quwata illa billah. Lihatlah Pak, dulu kita di jamaah itu lucu-lucu. Seperti itu. Aneh. Di masjid raya. Kita tuh sengaja ngelama-lamain di kamar mandi. Orang udah bubar, nanti baru kita naik sholat. Sama Pak. La haula wala quwata illa billah. Sekarang mari kita melihat berapa banyak keganjilan seumpama imam besar Islam Jamaah LDII benar-benar sebagai pengesah keislaman, namun menyembunyikan diri. Maka dia akan menanggung banyak sekali risiko dosa. Dosa karena menyembunyikan kebenaran, dosa karena menipu umat secara berjamaah, dosa karena membiarkan umat muslim tetap berada dalam kesalahan dan kesesatan, dosa karena memonopoli kebenaran, dosa karena melanggar perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan banyak lagi lipatan-lipatan dosa lainnya, seumpama pun keberadaan imam besar Islam Jamaah adalah sebagai pengesah keislaman. Debat yang terjadi antara warga Islam Jamaah ya kan dengan orang-orang yang ada di luar ya kan, saya lebih tertarik mencari sumber-sumber yang diperdebatkan itu dalam masalah-masalah hukum kepada mubalek yang saya kenal ya kan, dan saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang kuat, yang kokoh. Saya tanya sama mubalek yang saya kenal, tolong carikan guru yang dianggap mampu. Nah dari situlah saya langsung bertanya mengenai hal yang paling sensitif kan saat itu adalah bagaimana luzumil jamaahnya. Karena kenapa saya tanyakan, ada kaitannya saat itu dengan pemahaman kita ya kan, terkait dalam memahami jamaah ya kan, terkait dengan doktrin kalau tidak berjamaah yang seperti yang kita pahami itu sia-sia, bahkan dihukumi keluar dari Islam. Lalu mari kita lihat pula berapa banyak dosa yang ditanggung keamiran Islam Jamaah bila ternyata keamirannya batil. Dosa karena saling mengajak pada kebatilan. Dosa karena menggunakan agama sebagai alat memeras manusia untuk memperkaya diri dan keluarga. Dosa karena menipu manusia. Dosa karena memaksa pasangan suami istri bercerai hanya lantaran mencabut baiat kepadanya. Dosa karena memaksa manusia untuk saling memutus hubungan kekerabatan dan silaturahmi karena berbeda pemahaman dengannya.
ibarat buah si malakama, maju kena, mundur kena. Bersembunyi dari manusia, sang amil Islam Jamaah adalah salah, menunjukkan diri pun juga tetap salah. Salah dari sisi praktek dan amalan, salah dari sisi keilmuan, salah ditinjau dari hukum dan dalil-dalil, salah ditinjau dari syariat, salah dari sisi hukum dan norma kemasyarakatan. Maka wahai sahabat Herilanas TV yang masih terbelenggu di dalam lingkaran Islam Jamaah, sadarlah. Bukalah mata hati kalian. Ajakan ini bukan karena kebencian, bukan karena sakit hati, iri dan dengki, tetapi ini adalah bentuk keprihatinan bahwa betapa kalian telah diperalat, dibelenggu, diperas sambil diiming-imingi surga palsu. Sungguh kalian telah tertipu. Merasa berinfak, namun sesungguhnya dipajak, dipalak. Merasa bersedekah, namun sejatinya melayani kaum serakah. Merasa diri menuju surga, namun yang terjadi justru menuju kehancuran dan kebinasaan. Pak Imam saja kon ngintil, jadi ceritanya cara bahasanya kon ngintil Bapak Imam. Ya kalau imamnya ning swarga ngintil ndak masalah. Terus imamnya bablas mlebu ning geni, sampean ngintil kan ya melok murah. Bangunlah saudaraku dari tidur panjangmu. Mengikuti ijtihad batil sang imam abal-abal itu, yakni perintah dusta, memutus silaturahmi dan dipaksa cerai, hanya akan mempercepat datangnya murka Allah. Menolak taat pada perintah maksiat itu akan mengantarkan pada jalan selamat. Sekian celotehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.